melawai. Saudara, kita ke sorotan lain, Komisi 11 DPR RI menggelar uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test terhadap calon anggota komisioner Otoritas Jasa Keuangan pada Rabu pagi. Hasil uji kelayakan akan langsung diumumkan agar segera disahkan dalam rapat paripurna DPR. Sebanyak 10 kandidat dijadwalkan menjalani uji kelayakan di hadapan anggota Komisi 11 yang dipimpin Ketua Komisi Fraksi Golkar Muhammad Misbakun. Pejabat sementara Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widiasari Dewi jadi kandidat pertama yang menjalani uji kelayakan. Seleksi anggota Komisioner OJK dilakukan untuk mengisi kekosongan jabatan usai 3 pejabatnya mundur imbas gejolak pasar modal pada akhir Januari 2026. Lebih jelas terkait fit and proper test calon anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, kita tanyakan pada jurnalis Kompas TV, Tifal Solesa dan juru kamera Andika Pratama. Tifal, apa saja poin menarik yang muncul dalam fit and proper test kali ini? Menjaga kredibilitas pasar modal Indonesia, kemudian masalah literasi keuangan di publik, itu yang menjadi hal yang cukup intens ditekankan atau ditanyakan anggota Komisi 11 DPR RI kepada setidaknya 3 kandidat yang menjalani uji kelayakan dan kepatutan sejak pukul 10 sampai lewat pukul 12 waktu Indonesia Barat tadi, Putu. Beberapa hal ini menyangkut lagi tentang respon ataupun juga penilaian dari Morgan Stanley Capital International atau MSCI sehubungan langsung dengan penilaian transparansi atas kepemilikan saham di pasar modal Indonesia yang membuat pada akhir Januari 2026 lalu indeks harga saham gabungan atau IHSG kita sempat terkoreksi cukup dalam yang ujung-ujungnya membuat 3 pejabat termasuk Pak Hendra Siregar yang saat itu menjabat sebagai Ketua Dewan Komisioner OJK mengundurkan diri bersama dengan 2 pejabat lainnya di Otoritas Jasa Keuangan. Itu kemudian direspons oleh 3 kandidat setidaknya yang sudah atau sedang menjalani uji kelayakan dan kepatutan hari ini. 3 nama itu setidaknya saya cermati ada Friderika Widiasari Dewi yang pertama yang saat ini menjabat sebagai pejabat sementara Ketua Dewan Komisioner OJK. Kemudian yang saat ini berlangsung adalah fit and proper test terhadap Hernawan Bekti Sasongko, anggota Badan Supervisi OJK, dan sebelumnya ada nama Agus Sugiarto selaku Komisaris Independen dari Danantara Asset Management. Nah, khusus untuk Agus tadi penekanannya berhubungan langsung dengan literasi keuangan, mengingat masih ada kasus-kasus penipuan ataupun juga scam maupun juga kasus-kasus kriminal di bidang sektor keuangan lain yang juga menjadi concern yang disampaikan Agus dalam fit and proper test kali ini. Nah, masih ada 7 kandidat lagi yang akan mendapatkan giliran. Setidaknya yang kami pahami nanti setelah giliran Hernawan Bekti yang saat ini masih menjalani uji kelayakan akan ada Ari Zulfikar selaku Direktur Eksekutif Bidang Hukum dari Lembaga Penjamin Simpanan yang akan mendapatkan giliran menjalani tes di hadapan anggota Komisi 11 DPR RI. Nantinya dari 10 kandidat yang menjalani tes hari ini akan ada 5 yang akan mendapatkan atau menempati posisi di Otoritas Jasa Keuangan untuk periode jabatan 5 tahun ke depan mulai 2026 hingga 2031 yakni Ketua Dewan Komisaris, kemudian ada Wakil Ketua Dewan Komisaris, Kepala Eksekutif Pengawasan Pasar Modal, lalu juga Kepala Eksekutif Pengawasan Aset Digital, serta Pengawasan Perilaku Usaha Jasa Keuangan dan Perlindungan Konsumen. Putu. Baik, terima kasih Tifal untuk laporan lengkap Anda. Kita tunggu dari 10 nanti yang akan menjalani uji kelaikannya di DPR RI. Siapa yang potensial kemudian terpilih oleh DPR dan melanjutkan tugasnya untuk 5 tahun ke depan di OJK. Terima kasih Tifal Solesa, jurnalis Kompas TV dan juru kamera Andika Pratama melaporkan dari DPR RI.